Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, oci-oci, opung-opung, nandi-nandi, kakak-kakak, adik-adik, sehat-sehat semua? Udah makan? Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tanya tadi sama Bang Iqbal, siapa ketua panitia itu? Mantap kali kata sambutannya. Memang sedap, si asam pedas memanglah sedap, sedap lagi gulai gulama. Apa pula panitia itu tak mantap? Itulah Kepling yang paling lama. Baru jumpa pertama kali aja udah terkesan kita. Ditambah lagi pula pantun pembawa acara pakai batik katanya lebih muda 10 tahun. Alhamdulillah. Kalau tak ada ketua panitia yang mengkomandoi acara kita ini, tidak akan mungkin terwujud. Mudah-mudahan ketua panitia beserta seluruh tim yang sudah bersusah payah, panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, baik-baik semua. Allah lah yang membalas semuanya. Persiapan yang luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Tidak ada kurang satu pun, lengkap semuanya. Yang mau buang air kecil, WC sudah siap di belakang. Ini warna biru, WC portable. Cuma nanti kalau selesai acara hati-hati, takutnya pas dalam dipindahkan orang. Haus kami Pak Ustadz, itu mobil truk water supply sudah siap di belakang. Tinggal lapor aja, kasih tahu. Saya akan kasih kode, siram kata saya, siramkan orang itu. Masya Allah, tabarakallah. Khawatir nanti Ustadz Abdul Somad susah turun ke bawah. Sudah disiapkan orang di jeruji besi, keliling menghadapi serangan emak-emak garis keras. Rasa-rasanya selama saya tausiah, inilah persiapan yang luar biasa. Masya Allah. Turun hujan seminggu, sampai naik ke mata kaki, ke tengah lutut, ke lutut. Bisa pula hari ini panas sekalipun tidak, hujan pun tidak. Ini jangan-jangan pakai pawang itu. Anda pakai? Enggak. Semuanya berkat doa oci-oci, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ustaz, kenapa yang Ustaz sapa ibu-ibu, bapak? Tak ada, aku tengok bapak-bapak. Oh, ada bapak. Usangka kalian ibu-ibu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ini yang berada di atas ini luar biasa. Di samping sebelah kanan saya, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya di Mesir. Ketua tim Ustadz Abdul Somad yang ada di Sumatera Utara. Saya ke Sumatera Utara ini setahun 2 kali. Sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Beliaulah yang mengarahkan ke sana, ke kiri, ke kanan. Pokoknya saya udah percaya aja. Dibawanya tausiah ke dalam Sungai Deli pun ikut saya. Yang sebelah kirinya pula koordinator lapangan, namanya Bang Darwis Halomuan Sregar apa Harahap? Harahap. Saya pura-pura nanya aja. Di sebelah beliau adalah ketua DMDI, beliau dunia Melayu, dunia Islam, yang pusatnya di Malaka, kerajaan Melayu tertua di dunia. Lalu pula hadir bersama kita Bapak Lurah.
Ini Ustadz Somad ini yang disapanya guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Ja'far Hasibuan. Ustadz ini yang disebutnya yang ada jabatan yang hebat, semuanya hebat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya selama menyampaikan tausiah ke Sumatera Utara, satu daerah tuh biasanya satu kali dapat. Daerah tempat saya dulu belajar waktu di Medan, Sungai Sekambing, sekali dapat. Al-Wasliyah tempat saya belajar di Muallimin, sekali dapat. Lama-lama saya menung, ini di mana kita ini? Di Mandala. Perasaan saya Mandala ini sering kali dapat. Tak terhitung berapa kali udah? 4 kali. Sekolah saya Muallimin sekali. Sungai Sekambing tempat saya tinggal sekali. Mandala 4 kali. Lama sih. Kenapa lah? Rupanya ketua timnya orang Mandala. Dari sejak 1981, sekarang sudah 2023, 42 tahun sudah tinggal di Perumnas Mandala. Almarhum guru kita Al-Mukarram Ustadz Abu Samah Pulungan, Ustadz kita semua, ayah beliau Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, mengajar masyarakat Mandala sampai meninggalnya pun dikebumikan di pemakaman Muslim di Perumnas Mandala. Alhamdulillah, Omak masih hidup, Hajah Rodiah, mudah-mudahan Omak panjang umur sehat. Mama dari Ustadz Iqbal Sauki, beliau mengajar di Perumnas Mandala, guru dan pensiun sampai sekarang masih tinggal di Perumnas Mandala. Barulah saya tahu, oh ada unsur KKN-nya juga jadwal di Mandala. Mudah-mudahan semuanya bernilai baik insya Allah. Tapi walaupun sudah 4 kali saya kemari, disambut tetap macam baru pertama kali datang. Susah kali tadi kami keluar dari mobil. Ustaz, Ustaz. Saya kalau yang manggil tuh anak lajang biasa aja, anak gadis pula. Aduh. Apa tema kita siang ini? Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi bersama Ustadz Abdul Somad, Perumnas Mandala, lapangan bola Cucak Rawa. Patutlah banjir di Rawa rumahnya. Ada tema disediakan orang ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ketika Nabi ditanya, siapa perempuan yang paling baik itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau pandang dia, kalau kau tengok dia, hatimu senang. Itulah ciri istri yang solihah. Gimana bro? Senang kau nengok dia? Senang kali hatiku Ustaz. Siapa dia? Bini kawanku. Astagfirullah. Yang dimaksud ini bini kita sendiri. Makanya perempuan berusaha menampakkan dia cantik, menampakkan dia bersih, menampakkan dia wangi di depan suaminya, bukan di depan suami. Oh, tengoklah perempuan yang ada di Perumnas Mandala ini, wajahnya itu natural, nggak dibuat-buat. Tengoklah, perhatikan. Dari mana Ustaz tahu natural? Saya nih pengamat ini. Kadang ada orang ini muka putih, tangan hitam. Di Perumnas Mandala tak ada yang begini. Nggak ada yang begini. Kenapa? Karena bagi mereka tak penting skincare. Yang penting adalah kenapa wajah kau cerah? Bekas air wudhu Pak Ustaz. Masya Allah. Ibu nanti kalau ditanya orang, kenapa muka kau cerah? Bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua kau. Kenapa wajah kau cerah? Ini berkat solawat. Padahal ini panas terik. Kenapa lalat ini berkeliaran? Salatullah, salamullah. Lambaikan semua tangan ibu-ibu ke kamera kita. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah cukup untuk konten yang lama-lama nanti ketiak basah. Kita selu aja, kawan di sebelah pingsan pejam mata pula tuh salatullah, tengok kawan tuh musnah semua. Jadi berusahalah untuk tampil cantik, menarik, tapi kepada suami di rumah. Ini sekarang banyak perempuan kalau mau keluar rumah, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Banyaklah supir ojek masuk paret menengok aja. Tapi begitu dia pulang ke rumah macam mak lampir. Ini tidak ada di Perumnas Mandala, karena orang Perumnas Mandala ini sudah lama mengaji, dari mulai almarhum Tuan Guru Ustadz Abu Samah Pulungan sampai zaman Ustadz Iqbal Sauki Pulungan sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Somad mukanya cerah, apa Ustadz minum skincare juga? Kalau mau putih bersih itu memang tak bisa, karena kita ini orang Asia kita bukan orang Tiongkok, kita bukan orang Korea, kita bukan orang Jepang. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu orang dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, naik kapal pergi ke Bali, beli tiket pesawat, sewa hotel untuk berjemur di pantai supaya hitam. Berbayar mereka berjemur biar hitam. Kita belum berjemur sudah. Jadi masalah kulit tidak usah dipikirkan. Kenapa? Gara-gara cantik orang jatuh cinta, atau kalau sudah cinta nampak cantik? Memang jam-jam segini ini payah berpikir memang. Pulang ya. Karena cantik lalu orang jatuh cinta, atau kalau sudah cinta lalu nampak cantik? Kalau sudah cinta maka nampak cantik. Mana buktinya? Mana buktinya bahwa kalau cinta nampak cantik? Banyak bini orang yang kata orang tak cantik, tapi kata lakinya cantik. Pas tanya lakinya, itu bini kau? Iya. Nampak kau cantik? Itulah perempuan yang paling cantik di dunia. Kenapa kau bilang dia? Karena cuma dia yang mau sama aku. Mudah-mudahan suami ibu semuanya setia-setia, baik-baik, tidak gatal, tak dilarikan pelakor. Tadi bunyi aminnya makin takut orang ikut dengar. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Idza nazarta ilaiha, kalau kau tengok hatimu senang. Kenapa senang? Jilbabnya panjang. Ini ada pula yang pakai jilbab, namanya jilbab sakaratul maut. Kenapa sakaratul maut? Leher tercekik. Ada pula lagi model jilbab namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Kenapa begitu? Rambut nampak setengah bagian depan. Ada pula model jilbab namanya jilbab pagi terbang siang. Pagi pas mau masuk kantor berjilbab, pas mau pulang melayang. Jumpa kita di mall, macam-macam pernah nampak ibu ini. Senyum pula dia, Ustaz. Rupanya melayang udah, pagi aja melekat. Baju pun juga begitu. Tengoklah baju orang Perumnas Mandala, longgar, lebar, tak sempit. Ini ada pakai baju menjerit paha.
Kalau tak ada di Perumnas Mandala, untuk apalah Ustaz bahas ini? Memang saya nampaknya ceramah di Perumnas Mandala, tapi ceramah di Perumnas Mandala ini ditonton orang dari Sabang sampai Papua, dari Maroko sampai Merauke, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibunya sudah selamat, tapi anak-anak gadis kita, Bu, Ibu siap menjaga anak gadis kita? Bapak sih, anak lajang nih pula yang bilang siap. Siap katanya. Macam paham aja kalian. Ibu bangga tak menengok anak-anak muda nih mau mendengarkan ceramah. Nih, anak-anak soleh semua nih. Kenapa anak-anak nih mau mendengar ceramah? Padahal mungkin anak SD nih. Anak SD ya? Anak SD mau mendengar ceramah. Itu karena ibunya solihah. Saya yakin dan percaya. Nih, anak-anak, mohon maaf Pak Lurah, ini dipaksa anak-anak ini datang ceramah? Tidak. Ini ibu-ibu datang hari ini ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini dikerahkan oleh Pak Kepling. Ini murni lillahi ta'ala. Kenapa anak-anak SD ini datang di barisan paling depan? Lah ada anak SD lagi. Karena waktu dalam kandungan ibunya selalu membaca doa, zikir dan sholawat. Itulah maka anaknya tenang mendengar pengajian. Tenang waktu Ustaz baca Quran, Ustaz Ja'far Hasibuan. Tenang waktu Ustaz ceramah. Kenapa? Karena dalam kandungan selalu dibacakan surat Yusuf. Biasanya guru-guru kita kalau ditanya, Ustaz, aku sedang hamil nih Ustaz, apalah surat yang cocok ku baca Ustaz? Baca surat Yusuf. Maksud Ustaz ini dibaca surat Yusuf biar anaknya kuat imannya, tak mempan digoda oleh Juleha macam Nabi Yusuf. Rupanya ibu ini salah sangka, pas lahir anak ditengok hitam, disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf. Komplain sama Ustaz, Ustaz, ku baca anak ini 9 bulan 10 hari surat Yusuf, kenapa hitam? Ustadz ini tidak pula pemarah, sabar dia, tidak macam Ustadz Somad. Mana laki kau katanya? Itu Ustadz, ayo macam itulah dia. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam, lutut bekudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perempuan di luar rumah bagus, di depan laki-laki yang tak mahram bagus, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menutup aurat, walaupun bapak sudah sholat ke masjid, walaupun bapak orangnya baik, tapi kalau istri bapak tak bertudung, keluar rumah bajunya sempit, dipakainya pula baju musim panas, you can see, kamu can bisa sih menengok, you can see, kau bisa menengok ketiak aku. Dia yang memberhentikan sudahku, kita tak lalu makan 3 hari, menengok ketiak macam leher unta. Alhamdulillah, yang model begitu tak ada di Perumnas Mandala. Ya Allah, jagalah perempuan-perempuan di Perumnas Mandala ini supaya semuanya solehah-solehah baik-baik ya Allah. Untuk apalah kita buat pengajian ini di tanah lapang, payah memasang tendanya, berdoa lagi supaya tak hujan. Kenapa tak di masjid saja? Kalau dibuat di masjid, macam mana orang mau jual bakso, mau jual sate padang, mau jual papeda, mau jual, hebatnya ibu-ibu bapak-bapak yang berjualan nih, dagangannya laku, pengajiannya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anak menangis, belikan balon, balonnya lepas, beli sekali lagi. Salatullah salamullah. Kenapa kita mesti bersolawat? Ibu yang sedang mengandung anak bersolawat, ketika anak lahir akikah bersolawat, di saat anak dikasih nama bersolawat, saat maulid Nabi bersolawat. Di Medan zaman dulu itu yang dibaca adalah maulid Barzanji. Di Perumnas Mandala masih ada orang baca Barzanji, masih ada marhaban. Masya Allah, zaman saya kecil dulu, waktu anak akikah marhaban Barzanji. Dari mana Ustaz tahu? Emak saya tukang baca Barzanji, saya ikut terus.
Paham rupanya Ustadz Barzanji. Tak paham saya apa arti syair Barzanji, tapi saya ikut terus. Kenapa Ustadz ikut? Karena nanti ada pulut kuning sama telur ayam. Masih ada lagi tradisi itu di Perumnas Mandala. Wirid Yasin masih ada lagi. Hari apa? Masya Allah. Ustadz kenapa bertanya terus? Biasanya kalau tak ada itu jawabnya macam-macam. Masih ada, masih. Hari apa? Yang satu bilang Senin, yang satu bilang Kamis, yang satu bilang Sabtu. Tapi di Perumnas Mandala serentak semuanya. Hari apa? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah semuanya, insya Allah. Di dekat rumah saya hari Jumat habis asar baca Yasin, habis baca Yasin tahtim tahlil, habis tahtim tahlil pengajian. 4 kali Jumat, Jumat yang kedua bersama Ustadz Abdul Somad. Supaya apa? Jangan sampai orang pas ditanya, kau tinggal di mana? Aku tinggal di Rimbo Panjang dekat pesantren Az-Zahra Ustadz Abdul Somad. Ada Ustadz Somad tuh ceramah di tempat kalian? Dia tak ada, dia ke Perumnas Mandala aja. Tak ada dia di dekat rumahnya. Kalau ada orang Pekanbaru Riau yang mengatakan Abdul Somad tak pernah ceramah di tempat Ustadz dekat rumahnya, itu berarti dia yang tak pernah datang. Saya selalu memberikan tausiah, semuanya saya kasih jatahnya. Sumatera Utara, nanti pulang dari sini saya di rumah 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat terbang lagi ke Papua. Mudah-mudahan sampai ke Papua dengan selamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolong ingat baik-baik ceramah siang ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Berikutnya yang kedua lah. Tadi yang pertama, kalau kau lihat hatimu senang. Apa judulnya? Ciri istri soleha, bukan somat. Soleha. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, cirinya adalah iza amartaha atau atka. Kalau kau suruh, kalau kau perintah, kalau kau ajak, dia patuh dan taat. Tiba-tiba anak ibu yang selama ini di rumah jilbabnya panjang, bajunya panjang, baju kurung, bertudung labu, tiba-tiba setelah seminggu menikah, pulang dia ke rumah, rambutnya macam sarang tawon, 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kenapa baju kau begini nak? Dulu kau di rumah jilbab panjang, kenapa sekarang rok kau setengah tiang? Kenapa rambut kau macam sarang laba-laba? Kenapa kau begini nak? Apa kata dia? Ingat Oma ceramah Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Mesti patuh sama suami. Aku patuh sama suamiku. Suami yang dipatuhi itu suami yang takut pada Allah, bukan suami hantu, bukan suami Fir'aun. Kalau ibu disuruh sama ibu buka jilbab, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok kau pakai jilbab. Macam nenek-nenek kau tua. Ibu buka jilbab itu atau tidak? Tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Kalau disuruhnya ibu sholat, ibu patuh? Patuh. Kalau disuruhnya bersedekah, patuh? Patuh. Kalau disuruhnya pakai jilbab panjang, patuh. Alhamdulillah. Ini saya yakin dan percaya suami-suami yang ada di Perumnas Mandala ini orang yang bertuah karena punya istri solihah semua insya Allah. Amin. Mana laki ibu? Laki kami Pak Ustadz bekerja siang. Hari apa ini? Hari Sabtu. Masuk di hari Sabtu. Itulah mencari segenggam nasi
dan sekilo berlian Pak Ustaz. Mudah-mudahan rezeki suami ibu halal semua. Idza amartaha, kalau kau perintahkan dia, atau atka, patuh dan taat. Dek, kau pakailah jilbab ya dek ya, jangan kau nampak rambut. Alah, baru kau ikut ceramah Ustaz Somad, itu pun online. Pandai pula kau menceramahi aku. Begitulah jawaban istri saya waktu saya suruh pakai jilbab Pak Ustaz. Kata jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak suami yang curhat. Kasihan juga saya menengok suami-suami ini. Namanya persatuan suami takut bini. Tak berani dia menyuruh bininya pakai jilbab panjang, tak berani dia melarang. Bahkan dia pula yang teraniaya di rumah. Abang, cuci piring, bersihkan kompor, mandikan anak, pel lantai, aku mau jalan-jalan. Dah abang. Kalau begitu nasib kalian laki-laki, baguslah kalian terjun ke sungai ular. Berkawan kalian sama buaya-buaya di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terjadi di Perumnas Mandala. Betul? Karena kecil suara orang. Karena di Perumnas Mandala nih sudah ada ikut majelis taklim macam-macam. Ustaz tahu dari mana ada majelis taklim macam-macam? Saya tengok seragamnya macam-macam. Ada yang seragamnya ungu, ada yang seragamnya macam-macam, macam pelangi. Itu ada yang hijau di sana. Di dekat rumah saya pengajiannya tidak pakai seragam. Mohon maaf ya Bu, yang punya pakai seragam bagus. Kenapa di dekat rumah Ustaz tak pakai seragam? Karena ada beberapa yang tak punya seragam, tak mau datang. Pas ditanya, kenapa tak datang? Malu nggak punya seragam. Yang satu lagi ditanya, kenapa tak datang? Malu udah dapat seragam tapi belum lunas. Maka saya bilang, pengajian di dekat rumah Ustaz Somad, pengajian sore, datang saja. Yang punya seragam bagus, yang tak punya seragam tak apa-apa. Kami tak sanggup iuran Pak Ustaz, tak usah pakai iuran. Alhamdulillah, sudah berjalan masuk tahun ketiga, kue tetap ada, nasi jarang-jarang, air putih ada, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ngaji, baca Yasin, perbaiki bacaan Quran. Saya datangkan Ustadz Taksin dengan Ustazah Fatimah baca. Saya bilang jangan ibu-ibu itu cuma Yasin aja tiap-tiap waktu terus baca Yasin dari muda sampai tua, sampai mati dibacakan Yasin, tapi bacaannya tak betul. Yang dengar cuma ujung-ujungnya aja. Reagon, Purjaon. Maka dibuatkan pengajian taksin. Non mati berjumpa dengan qaf. Banyak qalqalah min qablikum, hanya di dalam la'allakum. Belajar sama Ustadz Ja'far Hasibuan, tapi yang bapak-bapak belajar sama Ustadz Ja'far, yang perempuan belajar sama Ustazah. Saya kurang setuju kalau perempuan mengaji tahsin sama laki-laki. Macam mana hurufnya? Kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ustaz Ja'far punya murid, banyak murid beliau yang perempuan, qoriah internasional, juara Sumatera Utara, Deli Serdang, itu mengajar ibu-ibu semua. Mudah-mudahan bacaan Qur'annya betul. Pekan ini kita wirid Yasin tidak lagi membaca bersama-sama, tapi 5 ayat ya Bu. Ayah, ibu baca 5 ayat Bu. Baca 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Masya Allah. Selanjutnya Bu, sambung 5 ayat Bu. Jangan diejek, jangan diolok, jangan ditunjuk. Hari edan, zaman akhir zaman, masih ada ibu-ibu yang mau wirid Yasin. Alhamdulillah. Orang sibuk dengan drama Korea, orang sibuk pergi ke mall, orang sibuk flexing, orang sibuk macam-macam.
dia sudah mau datang ke pengajian, itu sudah alhamdulillah. Kirimkan guru mengaji ke rumahnya, suaminya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Hai suami-suami, untuk apa lah Ustaz ceramahi suaminya? Suaminya tak datang. Mana kamera kita? Itu kamera. Hai suami-suami yang tak datang. Suaminya kan tak datang Pak Ustaz. Memang tak datang. Maka ku ceramahi, ku tunjuk muka suaminya. Nanti pulang ke rumah, ibu bukakan channel Ustadz Somad Official. Nah tengok, banyak kali videonya di channel itu Pak Ustaz. Tengok mana pentas yang paling mantap. Itulah dia yang Perumnas Mandala. Tengok ciri-cirinya nanti, yang besar tabligh akbar, yang besar, yang ada gambar Ustadz Somad hidung sebesar terowongan Mina. Nah itulah dia. Nah itu pasti, yang batiknya mantap itu. Saya heran, kok terasa panas sekali siang ini. Rupanya karena batik baru. Masya Allah, tabarakallah. Nanti pas kalian cari-cari, yang mana yang kemarin di Perumnas Mandala. Mudah cara menengoknya. Tendanya mantap bagus, backgroundnya warna hijau, dan ada macam ceramah dalam penjara. Ada jeruji besinya. Itulah dia yang di Perumnas Mandala. Inilah dia yang di Perumnas Mandala. Bang, tolong abang dengar ini. Ini dia. Ini pesan Ustadz Somad untuk suami-suami. Hai, geser sedikit bang, takut masuk ke dalam. Ya macam-macam, beliau panitia. Hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Setiap suami adalah pemimpin. Hai suami-suami, ingat, kapan kalian terakhir mengajar bini kalian baca Quran? Hai suami-suami, kapan kalian terakhir mengajar bini kalian sholat tahajud? Hai suami-suami, kapan kalian mengajar istri kalian tata krama, sopan santun, akidah, fikih, belajar sholat? Kalau kalian tak sanggup mengajar, maka izinkan dia pergi ke majelis taklim pengajian. Bagaimana supaya kalian menebus kekurangan kalian? Naikkan belanja bulanan. Setuju? Banyak kali pendukung Buskana. I love you too. I love you kata dia. Anak-anak. Kalau mau oma langsung lompat ke bawah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Saya sedang tidak menceramahi ibu-ibu. Yang saya hadapi ini adalah saudari saya, adik saya, kakak saya, oci saya, adik-adik anak-anak kita. Kita dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bisabr. Saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Yang saya sampaikan ini benar apa tak benar? Kalau benar yang kusampaikan, dengarkanlah, amalkanlah, bawa pulang ke rumah. Kalau tak benar yang kusampaikan, berani berkata, hai Abdul Somad, tak betul yang kau sampaikan. Tapi insya Allah semuanya yang disampaikan ini yang saya dengar dari guru-guru. Maka semua guru-guru saya mendapatkan amal jariah walaupun mereka sudah meninggal dunia, insya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Kira-kira siapa yang didengar cakapnya? Laki-laki apa perempuan? Kalau saya berceramah ke 100 laki-laki, berapa laki-laki? 100. Yang mendengar saya 50 orang. Yang 50 lagi meleleh. Yang mengingat 40 orang. Yang berani menceritakan ke bininya di rumah 30 orang. Yang didengar oleh bininya 20 orang. Yang mengamalkan tinggal 10. Tapi kalau saya berceramah ke 100 perempuan, pulang ke rumah didengar lakinya jadi 200. Didengar anaknya jadi 400.
didengar menantunya jadi 500, didengar cucunya jadi 450, karena sebagian belum lahir anaknya. Itulah maka sekarang yang selalu dicari orang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada yang mau jual rantang, jual ceret, siapa yang dicarinya? Perempuan. Mau jual mobil? Perempuan. Karena kalau disampaikannya ke laki-laki, laki-laki itu pulang ke rumah, apa kata bininya? Entah iya entah tidak. Tapi kalau perempuan yang ngomong ke suaminya, beli bang, kalau tidak, maka perempuan itu luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, di balik laki-laki yang sukses, ada dua perempuan di belakang laki-laki. Pertama ibunya, yang kedua istrinya. Ustadz Iqbal Shawqi ini dua backupnya di belakang, oma dan istri. Maka ibu kalau mau anak ibu sukses, maka ibu support dia. Ibu dan satu lagi perempuan, bukan saingan ibu, tapi dia adalah partner ibu, dia adalah menantu ibu. Insya Allah kalau ibu-ibu baik-baik semua, ibu akan dapat menantu yang baik-baik juga insya Allah. Menantu ibu adalah cerminan dari diri ibu. Ibu baik dengan mertua ibu, maka Ustaz janganlah tunjuk kami pakai tunjuk kiri, pakai kanan. Ibu baik dengan mertua ibu, ibu sayang dengan perempuan yang melahirkan suami ibu, maka insya Allah anak perempuan ibu, anak laki-laki ibu juga akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, dan mereka adalah menantu-menantu ibu. Ya Allah, tolong kasihkan ibu-ibu Perumnas Mandala ini menantu yang baik-baik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa jamaah Perumnas Mandala. Ada yang dapat karpet, ada yang di belakang, ada yang tegak berdiri, ada yang tak dapat payung. Siapa nanti yang masuk surga? Yang di atas, yang pakai karpet, yang pakai tenda, belum tentu lebih dulu masuk surga. Yang Abdul Somad, yang ceramah, boleh jadi yang ada di ujung, yang tak dapat karpet, yang tak dapat tempat duduk, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Apa pula kalian bilang betul? Masya Allah, Masya Allah. Kalau Tuhan membeli rambai ke kota Padang, tolong ibu-ibu tangannya jangan melambai, karena isi ceramahku bisa hilang bahan apa mau ku ceramahkan lagi. Ini ibu tadi melambai. Orang ini melambai itu karena bersaudara, dianggapnya saya ini saudaranya, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mana mau orang datang kemari kalau bukan karena la ilaha illallah? Bukan dia dikasih duit, bukan dia dikasih beras, bukan dia dikasih surat tanah. Semua yang datang kemari tadi berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Becek kena lumpur, naik ke atas, selesai acara sibuk mengurus tempat lantai, mengurus takut basah, tengok hilang pula selop. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dua sudah dibahas. Pertama, kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, kalau kau perintahkan dia taat. Yang ketiga, Ibu, kalau saya bertanya dalam ceramah nih, jangan stres, jangan cemas, jangan takut. Kenapa? Karena setiap saya tanya, itu nanti saya jawab sendiri. Yang keberapa? Pokoknya diam aja, pura-pura aja. Nanti saya jawab sendiri. Ketiga, yang pertama, bila kau lihat hatimu senang. Yang kedua, taat ketika diperintahkan. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau kau pergi jauh. Hai suami-suami, saat kau pergi jauh, maka dijaganya anakmu dan hartamu. Itulah mengapa saya senang pergi jauh. Anak saya terjaga, harta yang ada dititipkan Allah pun terjaga. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ada di Perumnas Mandala. Ketika bapak pergi keluar kota, ketika bapak ada tugas negara, ketika bapak sedang melaksanakan umroh, maka insya Allah anak-anak semuanya sehat. Jangan sampai pas pulang bapak, anak kita kemana? Yang satu diambil petugas sampah bang,
Mana kenapa kulkas hilang, mobil semua? Udah kugadekan semua bang. Aku ikut judi online kemarin. Na'udzubillah. Karena perempuan itu hukum asalnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan yang solihah, hendaklah kalian di rumah. Apa yang mau dicari? Duit yang dicari tak setimpal dengan pengorbanan anak kurang kasih sayang. Kalau suami mapan cukup, maka tak perlu dicari yang lain. Perempuan yang paling bagus pekerjaannya membesarkan anak-anaknya. Apa hadiahnya? Mendapatkan anak yang soleh. Apa hadiah terbesar? Hadiah terbesarnya adalah surga Jannatul Firdaus. Ustaz, suami saya ini kurang mampu Pak Ustaz. Boleh kami bekerja Pak Ustaz? Perempuan boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan Syarat yang pertama, suami mesti izin. Izinnya pun jangan terpaksa. Bang, karena pendapatan kita kurang, karena krisis moneter, karena kemarin kena Covid, karena dagang kita kurang laku, maka aku mesti ikut bekerja membantu makan kita bang. Boleh aku bekerja? Pergilah kata dia. Tapi jangan diancam, izinkan bang. Kalau tak diizinkan, kubunuh kau nanti. Yang kedua, di tempat bekerja, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sampai ke kantor, orang di kantor pun bingung. Senyum orang, kita senyum, rupanya yang disenyumkan orang kita. Pasti tengok cermin ke toilet, wah tuh orang tuh tadi satu kantor senyum. Di sebelah kiri hijau, di kanan biru. Pengajian, pergi undangan, lama mati lampu, kipas angin mati, akhirnya meleleh bedak 3 inci. Itu tidak terjadi di Perumnas Mandala. Kenapa Ustaz dari tadi mengatakan demikian? Karena orangnya kepanasan pun tetap begitu, tak ada yang meleleh. Yang meleleh cuma hatinya karena merindukan surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dosa kami ini banyak Pak Ustaz. Siapa yang tak berdosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kami ini semua di atas ini, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kalian. Tadi saya mulai tausiah jam 2, sekarang jam 3 kurang 10. Jadi walaupun saya tak menengok jam, rupanya udah 60 menit saya berdiri. Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit, 600 ml. Tapi jamaah ini saya tengok semangat terus, tak ada yang menguap. Mata saya tajam menengok dari tadi tuh. Kalau ada 2 orang menguap, langsung saya tutup. Kadang kita baru tausiah, apalagi ini jam-jam genting ini. Kalau tablik akbar subuh biasa, tablik akbar malam biasa, tapi tablik akbar siang panas terik habis makan, ini jam-jam genting. Kepada nama-nama berikut harap naik ke atas karena kehilangan helm. Bukan, nama-nama ini mendaftar umroh, mau diajak berfoto bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Yang memotonya saya. Harap nama-nama tersebut naik ke atas pentas. Yang pertama Ibu Syarifah Hanim, yang kedua Syarifah Elvida, yang keempat Syarifah Nurjana, yang kelima Syarifah Hijriah, yang keenam Rita Susanti. Itu data lagi bang, ada lagi beberapa nama. Catat, naikkan ke atas. Naikkan ke atas, nanti baru kita lanjutkan pengajian. Yang pertama, kalau kau pandang hatimu senang. Yang kedua, kalau kau suruh dia taat. Yang ketiga, kalau kau pergi meninggalkan rumah, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu. Ibu siap menjaga anak-anak ibu? Ibu siap menjaga harta bapak di rumah?
Ibu siap menjaga rumahnya, hartanya, tempat tidurnya, semuanya. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Mudah-mudahan kalau perempuan di Mandala ini baik, maka di Sumatera Utara ini baik. Insya Allah Sumatera Utara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Indonesia ini tiangnya adalah perempuan. Kalau perempuannya berkelahi, hancur lebur, babak belur, hancur Indonesia ini. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang sedang berkelahi, mudah-mudahan dilembutkan Allah hatinya, sehingga Indonesia bisa dijaga, terpelihara insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, yang berangkat umroh tadi sudah disebutkan, yang lain-lain kita doakan bersama, dibukakan Allah pintu rezekinya, bisa berangkat umroh. Tak bisa bulan Februari, nanti ada lagi bulan Oktober. Ustadz Somad berangkat itu setahun 2 kali, Februari, Oktober. Tak bisa lagi Oktober, Februari. Tak bisa Februari, Oktober. Tak bisa Oktober, Februari lagi. Tak bisa Februari, Oktober lagi. Asal jangan Ustadz Somad tuh mimda tema taya bawati. Nah, sampai tinggal nah. Mana ibu-ibu yang naik ke atas tadi? Udah. Gimana teknisnya Ustadz Iqbal? Nanti di akhir majelis kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga bapak ibu semuanya istiqomah iman dan Islam, supaya dijadikan Allah kehadiran kita hari ini, dipanjangkanlah umur, dimudahkan rezeki, supaya dijaga anak kita dari narkoba, dijaga dari LGBT, dijaga dari zina, dijaga dari segala perbuatan maksiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sini mak, sini mak, sini mak. Habis. Barakallahu.